Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Puji, dosen pada program studi Sistem Komputer Universitas Bina Nusantara. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan secara singkat mata kuliah Circuit and Electronics yang saya ampu. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS teori dan 1 SKS laboratorium. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep dasar rangkaian listrik dan elektronika, mulai dari analisis rangkaian RL, RC, dan FLC, hingga perangkat semikonduktor seperti dioda, transistor, dan op-amp. Pembelajaran dilaksanakan melalui perkuliahan, diskusi interaktif, praktikum laboratorium, dan juga project based learning agar mahasiswa memperoleh keseimbangan antara penguasaan teori dan pengalaman praktik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis rangkaian listrik dengan menggunakan berbagai metode analisis rangkaian, merancang rangkaian filter, menjelaskan karakteristik berbagai perangkat semikonduktor, membangun rangkaian elektronika sederhana untuk interfacing sensor dan aktuator, serta bekerja secara kolaboratif dalam tim untuk menyelesaikan proyek terkait. Proses penilaian dilakukan melalui tugas teori sebesar 20%, praktikum sebesar 30%, dan final project sebesar 50%. Sehingga tidak hanya mengukur penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori pada kegiatan lab dan proyek terkait. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada salah satu sesi perkuliahan dengan topik op-amp. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita lanjut ke bahasan kita sebelumnya di mata kuliah Circuit Electronics, yaitu kita akan bahas tentang op-amp. Sebelum masuk ke materi utama, saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan learning outcomes dari mata kuliah ini. Nanti di sesi kali ini kita akan fokusnya di pencapaian LO yang nomor 3 ya teman-teman ya, yang terkait dengan karakteristik dari beberapa semiconductor devices. Yang kita bahas adalah terkait dengan op-amp. Terus ini referensi yang digunakan, teman-teman bisa akses di beberapa referensi ini. Sebelum masuk ke sesi utamanya, ini beberapa yang sudah pernah kita bahas. Kita pernah bahas di mata kuliah atau di sesi sebelumnya, yaitu terkait dengan analisa rangkaian, entah itu menggunakan mesh dan node analysis, entah itu kita menggunakan metode superposisi, entah kita menggunakan juga terkait dengan teorema Thevenin dan Norton, dan kita juga sudah bahas terkait dengan dioda serta transistor BJT. Seperti biasa teman-teman jangan lupa tugas yang sebelumnya, tugas kelompoknya itu dikumpulkan di MS Team ya teman-teman sebelum deadline. Oke, sekarang kita masuk ke materi op-amp itu sendiri. Biasanya op-amp ini banyak sekali dipakai di perangkat-perangkat elektronik teman-teman karena fungsinya itu sangat fundamental ya. Dia bisa melakukan penguatan sinyal sama seperti ketika kita belajar tentang transistor BJT. Nah, tapi di sini dia lebih sederhana. Oke, di sini dikatakan bahwasanya op-amp itu adalah integrated electronic circuit atau IC designed to amplify the difference between two input voltage and produce a single output voltage. Jadi si op-amp ini kurang lebih adalah bentuknya nanti sudah IC begini, punya dua kaki utama dan punya satu output utama. Biasanya disimbolkannya dengan segitiga begini ya, dan kadang-kadang ini nggak digambarkan nih yang sumber powernya, tapi by default harus dikasih power V plus sama V min ini. Oke, terus beberapa fungsi utamanya ya teman-teman, itu adalah bisa menguatkan atau mengamplify sinyal-sinyal lemah, yang mana itu biasanya adalah kalau kita pakai sensor, nah itu biasanya sinyal atau voltage-nya itu sangat kecil. Misalnya kalian cek di ECG gitu ya, elektrokardiograf itu sinyalnya biasanya dikuatkan kurang lebih sekitar 1000 kali. Dan juga begitu pula dengan sensor-sensor jenis lain yang biasanya dia sangat lemah. Terus bisa juga sebagai komparator yang dia bisa membandingkan dua signal. Misalnya kita pengen bikin sebuah
device gitu ya. Yang kita ingin kalau misalnya nilai tegangannya itu lebih dari sekian, maka dia on. Kurang dari sekian, maka dia off. Nah, itu juga bisa menggunakan op-amp ini. Dan pemrosesan sinyal analog yang lainnya, termasuk misalnya filter aktif gitu ya, itu bisa juga menggunakan op-amp. Terus kemudian ini beberapa contoh penggunaan realnya, bisa untuk audio amplifier, sensor signal conditioning, komparator, dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan singkatnya. Terus kemudian ini adalah terminal-terminalnya. Tadi sempat saya singgung juga, terminal yang ada adalah yang utama ini ya teman-teman. Yang utama itu gambar sebelah kiri. Biasanya kita gambarkan cuma begini doang. Karena by default kita harus paham kalau misalnya gambarnya begini bukan berarti nggak ada sumber powernya. Karena sumber power harus selalu ada. Ya. Nah, tiga kaki utama ini adalah yang pertama, ini adalah kaki inverting, karena dia kakinya nyolok ke yang bagian negatif ya. Yang bawah ini disebut dengan kaki non-inverting, yaitu kaki di bagian positifnya ini. Dan yang kaki ketiga adalah kaki outputnya. Ya. Di samping itu ada kaki positif dan kaki negatif, atau VCC dan minus VEE ini. Ini nanti untuk baterainya ya, seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke karakteristik op-amp yang ideal ya teman-teman. Jadi op-amp yang ideal itu diharapkan punya karakteristik yaitu adalah infinite input impedance. Artinya impedansi inputnya itu sangat besar. Dan efeknya apa? Efeknya adalah kalau dia punya infinite input impedance, maka jika dia nerima sinyal itu bisa maksimal. Ya ini sebenarnya prinsipnya lebih ke rangkaian pembagi tegangan ya. Kalau misalnya dia resistornya sangat besar, maka dia akan mempunyai porsi voltage paling besar. Kayak gitu kan ya. Terus sifat kedua adalah zero output impedance. Ya, jadi output keluarannya atau resistansi outputnya itu adalah zero kalau dia ideal ya. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menyalurkan tegangan dengan maksimal. Ini juga sama prinsipnya sebenarnya, sama seperti pembagi tegangan juga. Kalau semakin kecil nilai resistornya, maka dia porsinya semakin kecil dan tersalurkan penuh ke rangkaian berikutnya. Yang ketiga adalah zero common mode gain atau bisa disebut juga dengan infinite common mode rejection. Jadi kalau ada sinyal-sinyal yang common mode, salah satunya adalah sinyal noise misalnya gitu ya, maka dia diharapkan tidak dikuatkan. Karena kalau dikuatkan sinyal noise-nya kan juga bahaya kan ya. Nah, diharapkan adalah penguatannya nol atau tidak dikuatkan. Ya. Terus kemudian sifat keempat itu adalah infinite open loop gain atau bisa disebut dengan A ya. Ini A itu simbol dari open loop gain ya. Gain itu kan penguatan ya. Jadi penguatan open loopnya itu tak terhingga. Jadi kalau misalnya ada sinyal masuk nih di kaki satu dan dua, ini kan ada kaki positif sama kaki negatif, terus kemudian ada selisihnya, berarti kaki dua dikurangi kaki satu ada selisihnya, maka dia langsung dikuatkan tak terhingga. Kalau dia belum ada rangkaian yang lain ya, cuman ada input gitu ya, maka outputnya akan tak terhingga. Yang dimaksud tak terhingga di sini bukan berarti nanti bisa jadi jutaan volt dan lain-lain, bukan. Tapi nanti tetap dibatasi oleh power supply yang dipakai. Misal, kita pakai power supply-nya adalah plus minus 5 volt gitu ya. Yang positifnya plus 5 volt, yang negatifnya minus 5 volt. Maka ketika dia ada selisih sinyal yang positif, dia akan dikalikan dengan tak terhingga, nanti berarti masuk ke batas atasnya yaitu 5 volt. Simpelnya seperti itu. Atau misalnya sebaliknya, ternyata selisihnya itu negatif antara input satu dan 2, maka dia akan dikuatkan tak terhingga, maka dia akan menyentuh ke negatif 5. Ya, karena batasnya adalah tetap dibatasi oleh power supply yang digunakan. Kemudian sifat yang kelima adalah infinite bandwidth. Diharapkan si op-amp ini itu bisa em, mengolah sinyal dengan frekuensi berapapun. Bisa frekuensi tinggi, bisa frekuensi rendah, atau frekuensi berapapun. Nah, harapannya begitu ya. Kenyataannya bagaimana, Pak? Kenyataannya adalah bandwidth-nya itu biasanya kalau di data sheet-nya itu ada range-nya tuh, sekian sampai sekian misalnya ya. Begitu pula dengan impedance,
terus kemudian open loop gainnya itu juga ada nilai tertentu. Yang mana nilai tersebut biasanya mendekati ideal. Ya, seperti itu. Jadi simpelnya kalau pas kita menghitung gitu ya, itu kita lakukan dengan pendekatan yang ideal. Oke, ini tadi secara teorinya begitu ya. Oke, sekarang kita implementasikan ya teman-teman. Saya akan contohkan satu saja penurunan rumusnya berdasarkan implementasi yang sifat yang tadi. Oke, misalnya begini. Kita punya konfigurasi, teman-teman perhatikan rangkaian di sebelah kanan ini saja. Basically ini kiri sama kanan tuh sama gambarnya, cuman yang kanan dilengkapi dengan urutan penurunan rumusnya atau pencarian rumusnya. Nah, misalnya nih saya punya rangkaian yang namanya inverting ya. Ini namanya rangkaian inverting karena inputnya itu di sebelah sini, di kaki yang masuk ke negatif. Maka dia disebutnya rangkaian inverting. Untuk yang kaki positifnya dia langsung ke ground. Oke, jadi yang positif langsung ke ground, yang negatif ada resistor dan juga ada resistor R1 dan juga ada resistor R2 yang ke bagian outputnya. Jadi outputnya itu balik lagi. Jadi dia bukan lagi close loop, sorry, dia bukan open loop tapi close loop. Jadi dia balik lagi ke sini. Nah, oke kita lihat ya step-stepnya. Em, di sini ada step pertama di sini. Jadi analisanya di sini. Kan inputnya ada di sini nih ya. Nah, dianalisanya dimulai dari sini. Kenapa? Ingat tadi adalah punya sifat infinite input impedance. Jadi input impedance yang masuk ke si op amp itu infinite. Artinya, karena dia infinite, kalau kita pakai V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V per R. V-nya dari mana? Di sini kan ada beda potensial ya, ada V-nya nih. I-nya berapa? I sama dengan V per R. Maka kalau R-nya tak hingga, berapapun nilai V-nya dibagi dengan tak terhingga, maka I-nya akan 0. Sehingga nggak ada arus yang masuk ke sini nih. Oke? Di sini juga nggak ada arus yang masuk karena dia ground. Di sini juga nggak ada. Akibatnya apa? Kalau di sini nggak ada yang masuk, di sini nggak ada yang masuk. Berarti di sini juga akan terjadi nilainya akan nol juga. Jadi istilahnya itu virtual ground. Jadi di sini seolah-olah ground. Oke, karena nggak ada arus yang masuk ke sini. Itu sifat pertama. Oke, ini step pertama ya. Terus kemudian ini ada virtual ground. Ini yang step kedua akibat dari infinite input impedance. Kemudian yang ketiga adalah kalau di sini ground dan di sini ada sinyal input, anggaplah di sini nih VI gitu ya, tegangan input. Biasanya ini sensor ya. Kalau di sini ada sinyal input, di sini ground, berarti kan arus akan mengalir ke sini ya. Kan arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Kita asumsikan VI-nya positifnya di sini. Jadi dia ngalir ke sini. Tegangannya berapa di R1 atau sorry, arusnya berapa di R1 berarti adalah V input dibagi dengan R1. Kenapa langsung seperti ini? Karena di sini 0. Kalau di sini 0 berarti tegangan di R1 itu sama dengan VI. Ini pakai rumus hukum Ohm biasa, I sama dengan V per R atau VI per R1 ya. Ini arus di R1. Kemudian kita analisa berikutnya adalah yang atas ya. Ini kan arusnya dari kiri naik ke atas begini. Di R2 berapa nilai arusnya? Kalau misalnya ada arus yang masuk ke op amp, harusnya adalah I1 min I yang masuk ke op amp. Karena yang masuk ke op amp ini nggak ada atau nol, berarti yang atas akan sama dengan I1 juga. Ya, sehingga di sini sama dengan di sini. Maka I di R2 adalah V input dibagi R1 juga. Oke, jadi yang di sini I2 sama dengan V input dibagi dengan R1 akibat dari tidak ada arus yang masuk ke op amp. Kemudian sekarang adalah outputnya. Nah, outputnya perhatikan baik-baik. Harusnya ini ada outputnya ya di sini ya. Ini 0 karena tadi virtual ground. Di sini ada V output. Kalau teman-teman perhatikan arah arusnya adalah ke kanan. Artinya potensial yang lebih rendah sebelah kiri atau sebelah kanan? Arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau di arahnya ke kanan berarti yang tinggi yang kiri apa yang kanan? Kiri. Oke ya. Berarti yang sini lebih rendah. Sorry, di sini lebih tinggi. Yang sini lebih rendah. Artinya kalau saya boleh tulis begini ya.
Jadi kan saya coba ilustrasikan begini ya. Ini ada, saya potong rangkaiannya. Ini yang VO, ini yang I sama dengan VI per R1, ini R2-nya ya. Saya potong di sebelah sini saja. Terus kemudian di sini ada virtual ground 0. Ini kan ya. Definisinya adalah arus mengalir dari kiri ke arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti VO-nya berapa? VO sama dengan berapa? Saya tulisnya begini deh biar kalian kebayang. I sama dengan P per R kan ya. P per R. R-nya adalah R2 kan? Benar nggak? V-nya ini berapa? Tegangan ini berapa? V di R2 ya. Ini V R2. V R2. V R2 berapa? V R2 nggak nol guys. V R2 itu adalah kalikan R2 sama dengan VI per R1 dikalikan dengan R2 begini. Oke. Jadi VR2 itu adalah VI per R1 kalikan R2. Oke. Ini kan pakai hukum ohm biasa ya. Seperti ini. Nah, terus kemudian VO-nya VO-nya itu adalah VO min 0 itu sama dengan I dikalikan dengan R2 gini kan ya. I dikalikan R2 kita sudah dapat yaitu VI per R1 dikalikan dengan R2. Ini kebalik guys, 0 min VO ya. 0 min VO. Karena kan dia ngalir dari potensial tinggi ke potensial rendah kan ya. Nah, sehingga VO akan sama dengan, ini tukar posisi ya. VO sama dengan minus VI dibagi dengan R1 dikali dengan R2. Nah, faktor yang ini adalah gainnya. Sebentar ya. Jadi saya bisa tuliskan begini ya. VO sama dengan minus R2 per R1 dikalikan dengan PI. Nah, begini. Ini adalah gainnya, ini adalah sinyal inputnya. Seperti ini. Ada minusnya di sini, ini yang menjadikan dia juga dinamakan dengan inverting. Salah satu ciri inverting itu kalau ada minus di depannya ini biasanya. Nah, minus itu artinya apa? Biasanya beda fasenya itu 180 derajat ya. Jadi dia cuma kebalik, kalau ada sinyal sinus itu dia kebalik posisinya doang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang inverting ya. Sampai sini paham teman-teman? Jadi jangan lupa ya sifat-sifat dasar ya. Kalau kalian ketuker, misalnya kayak saya tadi ketukar gitu ya, balikin lagi ke sifat dasarnya lagi untuk ngecek tadi. Karena sama sih saya juga kadang-kadang ketukar gitu ya. Maka balikin lagi ke sifat dasar. Misalnya ini arus ngalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Rumus hukum Ohm kan V sama dengan I kali R. Nah, kayak gitu jadi putar-putar di situ. Oke? Ya, kita udah dapat persamaan yang di sebelah sini ya. V output sama dengan minus R2 per R1. Kemudian kita ke konfigurasi berikutnya. Konfigurasi ini sama sebenarnya dengan yang tadi. Posisi R1 dan R2-nya juga sama ke bagian minusnya sini. Dan R2-nya juga ke outputnya. Sama persis. Bedanya di mana? Bedanya cuma di sini nih. Kan tadi kan di sini itu adalah sinyal input. Gitu kan ya. Di sini adalah ground tadi kan. Nah ini dibalik. Yang ini jadi ground, yang ini jadi sinyal inputnya. Cuman beda di situ saja. Rangkaian sisanya sama. Ya, yang ini saya tidak bahas detail ya teman-teman ya. Cara ngerjakan dapat rumusnya sebenarnya mirip dengan yang tadi, tapi ini nggak saya bahas detail. Nanti rumusnya akan dapat seperti ini. Beda sedikit lah dengan yang tadi. Ya, bedanya pertama nggak ada minusnya. Kedua, ini ada faktor 1 plus. Jadi kalau tadi kan VO sama dengan minus R2 per R1 dikalikan V input. Nah, kalau di sini adalah V output atau VO sama dengan 1 plus R2 per R1 dikalikan dengan V input. Bedanya cuma di minus sama plus 1 doang.
Ya. Biasanya kalau kita pengen nyari gain atau faktor penguatan, itu kita mutlakkan ya. Jadi nggak ada plus minus, nggak ada minus gitu maksudnya. Misalnya nih, kalian ditanya, penguatannya berapa kali? 10 kali, 100 kali, kayak gitu doang. Nggak ada minusnya. Karena basically kalau kalian cek di osiloskop juga, kebaliknya itu kan cuman 180 fase di awal ya. Kayak gitu doang. Kecuali kalian bermain dengan sinyal untuk telekomunikasi ya, kemungkinan besar apa namanya beda fasanya diperhitungkan. Ya, tapi kalau dalam case yang umum biasanya kita cuma cari peaknya atau berapa kali penguatannya saja. Ya, jadi bedanya cuma di faktor angka satu di sini sih. Ya, kalau tadi ada R2 per R1 di sini ada satu plus, jadi selisih satu doang. Kalau di sana 1000 kali, maka di sini 1001 kali gitu doang. Ya, selisih 1 poin. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke contoh soal ya teman-teman ya. Di sini ada sebuah rangkaian. Sebenarnya rangkaian ini tuh agak tricky sedikit. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman perhatikan di sini, rangkaiannya mirip dengan rangkaian yang tadi kita bahas, terutama yang non-inverting ya. Kenapa yang non-inverting? Perhatikan di sini. Ini R1 ya kan, 1 kilo ohm. Ini R2 9 kilo ohm. Yang ini di-ground-kan. Kalau yang non-inverting itu ini ground kan ya. Kalau yang inverting baru di sini yang sinyal. Nah, maka rangkaian ini cenderungnya adalah rangkaian yang non-inverting. Jadi kita pakai rumus yang satu plus. Oke. Terus di sini ada clue-nya lagi nih guys. Ada dua clue utama di sini. Gunakan superposisi. Gunakan prinsip superposisi. Kedua adalah dia sudah ngasih clue jawaban akhirnya. Tinggal kita disuruh mengeksplor caranya saja. Ya, akan saya tunjukin ya. Nanti kalian kerjakan yang lain ya. Yang ini saya tunjukin dulu. Ntar saya hapus dulu. Pertama saya akan gambarkan rangkaian defaultnya yang non-inverting ya. Rangkaian default yang non-inverting itu begini. Saya miripkan dengan itu biar gampang. Seperti ini output, ini VO, ini ground kalau normal ya. Terus di sini adalah V input. Seperti ini. Ini R1, R2. V outputnya berdasarkan rumus yang tadi itu adalah 1 plus R2 per R1 dikalikan dengan V input. Kayak gini. Yang generalnya begini ya, generalnya. Nah, kalau kita perhatikan dengan soal, maka yang bagian atas ini kan sama nih. Sama ya. Yang beda adalah bagian bawahnya ini. Oke. Nah, itu yang akan kita oprek. Oke, sebelum kita ngoprek itu, kita hitung dulu gainnya ya. Gain yang ini nih. Ini gainnya. Jadi kita hitung gain sama dengan 1 plus R2-nya berapa? 9. Dibagi dengan 1. Jangan lupa ya guys, kadang-kadang ini kan kebetulan satuannya sama ya. Ini kilo ohm, ini kilo ohm. Kalau satuannya nggak sama, nggak bisa langsung ya, harus ditulis nol belakangnya. Ya. Oke, ini berhubung sama, maka ini harusnya adalah 1 plus 9 ya, jadi ini 10 kali. Ada yang nulis 10 kali, ada juga yang nulisnya begini guys, V per V. Oke, em, kenapa V per V? Karena dia inputnya voltage, outputnya voltage. Ya. Oke, terus kemudian baru kita oprek yang 2 kilo ohm sama 3 kilo ohm ya. Oke, perhatikan yang gambar utama yang non inverting ini teman-teman. Rumus ini itu dipakai kalau inputnya pas di titik ini ya. Kalau itu kan titiknya di sebelah sini, bukan di sini kan. Sehingga kita perlu convert dulu di sini nilainya berapa gitu loh. Oke. Oke. Nah, clue kedua saya akan gunakan teknik superposisi ya teman-teman. Teknik superposisi itu simpelnya begini. Ini saya
hapus dulu gini, terus saya taruh ke bawah gini ya biar gampang. Nah, kayak gini. Oke, ini itu V1, ini V2, ini 2 kilo ohm, ini 3 kilo ohm. Nah, rumus itu kan ketika sudah ada tegangan di sini kan ya. Yang perlu kita cari adalah tegangan di sini berapa gitu kan. Nah, kita gunakan teknik superposisi, yaitu caranya kita cuma memanfaatkan satu persatu inputnya. Hanya satu saja. Yang misalnya ini ada dua input nih. Yang satunya kita groundkan saja begini. Oke. Kalau ini kita groundkan, maka titik ini itu nilainya adalah sama kayak kita menghitung rangkaian pembagi tegangan. Saya reminding lagi ya, rangkaian pembagi tegangan itu gini. Ini ground, misalnya ini R2, ini R1, ini misalnya V, gitu ya. Maka tegangan di tengahnya sini itu adalah R2 per R1 plus R2 dikalikan V-nya ini. Oke. Nah, di sini juga bisa diasumsikan sama kayak gini. Berarti kan ini jadi V1 gini ya. Yang atas adalah 2, yang bawah adalah 3. Gini kan? Sehingga tegangan di sini berapa? Berapa? 3/5 dikalikan dengan V1. Oke. Tadi tegangan di sini adalah 3/5 dikalikan dengan V1. Oke. Kemudian, karena tadi ada 2V ya, karena ada 2V, maka kita perlu asumsikan yang sebaliknya. Yang ini saya groundkan, yang ini saya pakai. Ini V2. Begini. Oke, saya pakai begini. Ini jadi V2. Nah, ini bisa kita terapkan di sini juga nih. Ini jadi V2. Yang ini yang ground. Ingat ya, asumsinya yang ground itu berarti yang ini 2 kilo ohm ya. Ini jadi 2, ini jadi 3. Terus nanti persamaan di sini akan jadi 2/5 kali V2. Ya. Berarti ini akan ditambah dengan 2/5 kali V2. Sorry ini saya gini. Oke, kita udah ketemu V inputnya ya, yang di posisi sini ya. Oke, kalau V inputnya sudah ketemu, berarti V input sama dengan 3/5 V1 ditambah 2/5 V2. Berarti V outputnya adalah sama dengan V input dikalikan gain. Sama dengan ini 3/5 V1, 2/5 V2. Nanti kalian sambil cek ya, barangkali saya ada yang salah tulis ya. Dikalikan dengan 10. Maka akan sama dengan 6V1 ditambah 4 ya, V2. Ini VO, V output. Harusnya, nah kayak gitu ya, sama ya. Jadi caranya dipecah seperti itu. Ini dulu, baru ini, kayak gitu ditukar. Ya, jadi kalau superposisi, simpelnya seperti itu. Jadi dia bisa dimatikan mana yang kita pengen, nggak hitung dulu gitu loh. Ya, itu doang sih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Masih aman ya? Nah, nanti kalian akan saya kasih tugas ya teman-teman ya. Tugasnya simpel sih. Nah, kayak gini. Melanjutkan soal yang tadi ya. Tugasnya adalah kalau misalnya yang di atas sini, yang di 1 kilo ohm ini tidak ground, tapi dikasih V3 misalnya. Maka berapa outputnya? Teman ya. Doang. Mungkin itu dari saya teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di luar sesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Terima kasih.